Hai guys, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul jenis paragraf. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Lebisanto Putranda Nurnaga dengan NIM 203020402037, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Langsung saja masuk ke materi. Pertama, jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran, pengungkapan paragraf ini didasarkan pada penempatan gagasan utamanya. Nah, berdasarkan letak gagasan utamanya ini, paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf ineratif, dan paragraf menyebar. Yang pertama, paragraf deduktif. Pada paragraf ini, ide pokok atau gagasan utamanya terdapat pada awal paragraf atau kalimat utamanya, yang diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utamanya. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Pada paragraf ini, ide pokok atau gagasan utamanya terdapat pada akhir kalimat atau akhir paragraf. Nah, secara garis besar, paragraf induktif memiliki ciri-ciri yaitu diawali dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan kemudian menarik simbolan berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, paragraf deduktif-induktif atau campuran. Nah, pada paragraf ini ide pokok atau gagasan utamanya itu terdapat pada awal kalimat atau awal paragraf dan di akhir paragraf. Kemudian yang keempat, paragraf generatif. Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya atau ide pokoknya terdapat di tengah-tengah paragraf. Kemudian paragraf menyebar. Nah, pada paragraf menyebar ini tidak memiliki kalimat utama, jadi di setiap kalimat-kalimatnya terdapat inti dari ide pokoknya. Kemudian jenis paragraf berdasarkan cara ekspresi atau pengungkapan. Nah, suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai cara ataupun gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Nah, gaya atau coraknya ini meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Pertama, paragraf narasi atau kisahan. Paragraf narasi ini merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian peristiwa, baik itu cerita kenyataan ataupun fiksi, atau pengalaman hidup seseorang berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca merasakan sendiri peristiwa tersebut. Nah, ciri utama paragraf ini yaitu adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi atau fiksi, maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Nah, narasi ini bertujuan dapat dibedakan atas dasar ekspositoris, artistik, dan sugestif, yang dimana narasi ekspositoris ini berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang atau biasanya satu orang. Kemudian narasi artistik ini berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga seolah-olah melihatnya sendiri. Kemudian narasi sugestif, di mana berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu dan menyampaikan suatu amanat secara terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihatnya. Kemudian paragraf deskripsi. Nah, paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan lain sebagainya yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, paragraf deskripsi ini mempunyai beberapa pola pengembangan. Yang pertama yaitu pola deskripsi spasial, yang dimana merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan objek berupa ruang, benda, dan tempat. Kemudian pola deskripsi sudut pandang, yang merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. Kemudian pola deskripsi pengamatan atau observasi, yang
yaitu suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau yang dideskripsikan. Kemudian yang terakhir, pola deskripsi fokus, yang merupakan suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan. Kemudian paragraf eksposisi. Nah, paragraf jenis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembacanya sehingga dapat memperluas atau menambah wawasan pengetahuan si pembacanya. Nah, paragraf jenis ini bersifat ilmiah atau non-fiksi, di mana sumbernya itu dapat dari pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman. Nah, ciri-ciri dari paragraf ini yang pertama, berusaha menjelaskan sesuatu. Kemudian yang kedua, gaya tulisannya bersifat informatif. Kemudian ketiga, faktanya dipakai sebagai alat kontribusi. Dan yang terakhir, faktanya dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasinya. Kemudian paragraf persuasif. Nah, paragraf ini berisi ajakan yang dimana tujuannya untuk membujuk pembacanya agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukungnya. Nah, contohnya yang sering kita temukan adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga, badan, atau organisasi, serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan sesuatu. Nah, dalam paragraf ini, penulis ingin mempengaruhi pembaca atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Kemudian terakhir, paragraf argumentasi. Nah, dalam paragraf ini bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Nah, paragraf argumentasi ini dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yaitu menyampaikan dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapatnya yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dasar penulisan ini berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berdasarkan urutannya. Pada umumnya, suatu karangan terdiri dari 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, kemudian paragraf penutup. Yang pertama, paragraf pembuka atau paragraf pengantar. Nah, paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasarnya. Kemudian, dalam kata lain, paragraf pembuka ini mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Nah, fungsinya yang pertama, menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Kemudian yang kedua, menarik minat pembaca. 3. Menyatakan tesis. Dan yang terakhir, menyatakan pendirian atau pernyataan maksud. Lalu paragraf isi. Nah, paragraf isi ini merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dalam paragraf isi ini ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran, kemudian ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Di dalam paragraf yang isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Nah, paragraf ini berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Lalu yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup ini merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf. Tujuannya adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Nah, untuk memberi kesan yang kuat kepada pembaca, penulis dapat menutup karangan dengan pertama, menegaskan kembali tesis atau ide pokok karangan dengan kata-kata lain. Lalu kedua, meringkas atau merangkum gagasan-gagasan penting yang telah disampaikan. Yang ketiga, memberikan kesimpulan, saran, dan proyeksi masa depan. Dan yang terakhir, memberikan pernyataan yang tegas dan kesan mendalam. Nah, oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada informasi yang kurang jelas dari apa yang saya berikan tadi, bisa bertanya di kolom komentar. Oke, see you in the next video and bye bye.